Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa channel Kupas kalian, kita berjumpa kembali dalam program Paralogisme. Seperti biasa, saya sudah bersama dengan Ustadz Musa Kazim. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang Imam Mahdi atau yang disebut juga Mesiah, Sang Juru Selamat. Ajaran tentang Sang Juru Selamat atau Mesiah atau Imam Mahdi ini ada dalam agama-agama Ibrahimik. Bahkan di luar agama Ibrahimik pun disebut-sebut ajaran ini juga ada. Dalam Islam kita tahu ada ajaran ini, begitu juga dalam Kristianitas dan dalam Yahudi. Kalau kita baca Al-Quran, Pak Irman, dalam kenyataannya Al-Quran itu tidak berbicara tentang pribadi-pribadi, kecuali yang sudah masa lalu. Tetapi Al-Quran itu berbicara tentang sifat dan perilaku. Sedemikian sehingga memberi kemungkinan pada pribadi yang buruk untuk berganti menjadi orang baik. Atau kelompok yang buruk berubah sifat menjadi kelompok yang baik. Memberi kemungkinan itu. Karena tidak ada sekarang ini yang berhak menghakimi. Tidak ada. Tidak ada satupun orang di dunia ini yang hidup berhak menghakimi. Orang ini sudah khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala. Tidak ada. Allah sudah menutup kemungkinan orang ini untuk. Tidak ada orang bisa berani mengatakan seperti itu. Siapapun dia. Nah, sehingga apa? Semua terbuka peluang. Sama juga sebaliknya. Orang yang sekarang ini baik bisa jadi terjadi guncangan, ya berubah menjadi orang yang buruk, menjadi penentang dari konsep yang dia idam-idamkan. Seperti siapa? Seperti Bani Israel. Subhanallah, makanya Al-Quran ini kan dibuka dengan surat Al-Fatihah, kemudian surat Al-Baqarah. Karena surat Al-Baqarah itu bicara tentang perilaku umat terdahulu. Nah, memang Bani Israel yang terdahulu, orang Yahudi yang terdahulu, perilakunya terhadap pemimpinnya, konsep-konsepnya. Jadi Bani Israel itu, apakah dia tidak berharap datangnya seorang nabi terakhir itu, yaitu Nabi Muhammad? Berharap sekali dia. Hanya ketika sosoknya adalah Muhammad ibnu Abdullah, enggak deh. Lahir dari masyarakat Arab, bukan dari golongan dia, tapi dari Quraisy. Di sini putus hubungan. Dan ini bisa terjadi kepada siapa saja. Imam Mahdi bisa jadi disayangi oleh kelompok yang semula tidak mengenal dia dan tidak menyayangi dia. Dan bisa jadi juga kelompok yang menyayangi dan menanti dia juga akan menghindarinya dan memusuhinya ketika ternyata, oh ini Imam Mahdinya, oh enggak, Anda enggak mau kalau yang ini. Ya, saya pikir orang lain, saya pikir begini cara berpakaiannya, oh ternyata bisa jadi. Dan berdasarkan apa? Berdasarkan pada apa yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Karena hukum perilakunya itu seperti itu. Bisa terjadi seperti itu. Bisa jadi mereka yang menanti-nanti justru kehilangan kesempatan. Karena apa? Karena mengklaim, memposesif, mengharapkan bahwa Imam Mahdi itu milik dia. Pemimpin dia dalam rangka mohon maaf ini, dalam rangka meluapkan kebencian dan dendamnya, melampiaskan dendam lamanya terhadap kelompok lain. Kalau yang seperti ini pasti bukan metodenya Imam Mahdi. Karena apa? Karena Al-Quran sudah menyatakan bahwa Imam Mahdi kan kelanjutan dari Rasulullah. Dan Rasulullah itu turun apa? Turun sebagai rahmat bagi sekalian alam. Dan Rasulullah itu juga disebutkan di dalam Al-Quran bahwa metode Rasulullah yang paling utama adalah kelembutan. Ya kan? Harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Dan dia terhadap orang mukmin itu raufur rahim, penyayang, pengasih dan lain sebagainya. Yang tidak ada sifat raufur rahim kecuali kepada Allah dan Rasulullah. Jadi rahmat, jadi dimensi rahmat, dimensi kasih sayang, dimensi penghargaan itu luar biasa. Di samping juga tadi itu rahmatan lil alamin, rahmat untuk sekalian alam. Saat ini kan orang bicara tentang pengentalan identitas.
ya, etnis, agama, mazhab. Nah, sementara dunia ini sudah tidak mungkin lagi bergerak mundur ke arah pengental identitas karena orang juga sudah lama sebelumnya bicara tentang multikulturalisme. Nah, Imam Mahdi ini mana dia harus mengentalkan identitas atau dia punya multi identity? Saya kira Imam Mahdi adalah harapan, dan faktanya memang dia harapan dari berbagai etnik, golongan, bangsa, pemeluk agama. Semua orang berharap pada suatu akhir yang baik. Semua 99%. Saya tidak bisa bilang semua orang salah. Kalau dalam logika itu tidak ada semua, karena itu kan artinya universal afirmatif. Proposisinya adalah kita berbicara tentang sebagian terbesar dari manusia. Ya kan? Karena apa? Karena berdasarkan pada Al-Quran, sebagian besar dari manusia itu baik. Innal insana li hubbil khairi lasyadid. Manusia sangat menyukai kebaikan. Meskipun apa artinya kebaikan di situ biarin para mufassir atau nanti di tafsir. Tapi ayat ini secara harfiah mengatakan sesungguhnya manusia sangat menyukai kebaikan. Nah, salah identifikasi dia terhadap kebaikan itu persoalan lain. Juga kemungkinan mereka yang baik salah mengungkapkan kebaikannya sehingga kebaikan menjadi milik dia. Jadi kalau kamu kelas ketiga lah, loh, orang nggak mau digitukan. Kenapa saya harus kelas ketiga? Kenapa kamu harus kelas 1? Emangnya apa yang kamu lebih berharga daripada saya? Saya manusia, kamu manusia. Ini juga bahaya. Dan di sini jangan sampai Imam Mahdi kita jadikan sebagai, mohon maaf ya, sebagai alat untuk kita memperkuat atau mengentalkan identitas kita. Jadi kita sendiri mengalami krisis identitas, krisis eksistensi, kita pakai konsep yang universal ini tadi untuk menginjeksi motivasi dan menginjeksi kepercayaan diri kita, dan ujungnya sebetulnya dengan cara begitu kita sedang menjadikan Imam Mahdi bahan kontroversi, kontestasi, konflik yang tidak sehat, yang akhirnya memperlambat kemunculannya atau minimal menghambat situasi kondusif bagi kemunculannya. Na'udzubillah, ini kan sekedar kita untuk kritik kepada siapa saja. Jadi banyak orang, misalnya orang ini Pak Irman, jadi dengan cara tertentu seharusnya dia bisa menempatkan, kita bicara konteks politik, menempatkan tokoh politiknya menjadi pemersatu bagi seluruh bangsa akibat cara-caranya yang mohon maaf kotor, jorok, kasar, sinis dan lain sebagainya. Dia jadikan tokoh politik ini tadi sebagai milik golongannya. Dan itu terjadi di seluruh berbagai kontestasi politik. Jangan sampai kita jadikan Imam Mahdi seperti itu. Jadi akhirnya Imam Mahdi bahan gontok-gontokan, bahan konflik, penyebab dari konflik. Nah, itulah mengapa kalau kita lihat itu yang tadinya Allah marah kepada orang-orang Yahudi, karena dia jadikan cita-cita tentang datangnya Nabi ini tadi untuk mengecilkan, meremehkan, mensubordinasi orang Arab. Orang Arab akhirnya nggak mau. Begitu ternyata Nabi ini Muhammad ini Shallallahu Alaihi Wasallam bukan dari golongan dia musuhi. Jadi dia sendiri merasa Allah mengingkari janjinya. Nah, gitu. Jangan sampai begitu. Jangan sampai begitu. Saya kira karena Imam Mahdi juga bukan tokoh politik, apalagi tokoh golongan tertentu. Dan Imam Mahdi itu harus kita paparkan, dedahkan, dan kita presentasikan ya. Kita ajukan sebagai solusi buat semua. Itu. Karena itu dalam hadis yang ini, kalau hadis ini mutawatir. Sayamla'ul ardha qistan wa adla ba'dama muli'a zulman wa jur. Beliau kan yang akan memenuhi bumi ini dengan keadilan dan kesetaraan setelah sebelumnya dipenuhi dengan kekejian dan kezaliman. Jadi harusnya apa? Harusnya dia bukan milik kita dong, tapi milik semua manusia. Berbesar hatilah untuk menjadikan imam itu sebagai imamnya semua. Seperti kita harus berbesar hati bahwa Tuhan Allah Subhanahu wa taala itu apa? Tuhannya semua. Dan itu ajakan Islam. Kalimatun sawa. Ketika ditanya, apa itu kalimatun sawa? Di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah kan mengajak orang kafir, "Ta'alau ila kalimatin sawa." Ayo kita ke satu konsensus lah. Kalimatin sawa itu artinya
kalimat yang mempersatukan kita semua. Apa itu? Yaitu Allah ta'budu illallah. Tidak menyembah kecuali Allah. Kok enak loh? Enggak. Ini bukan cuma Allah saya, karena Anda juga punya Allah. Anda kan Allah juga menyebut Allah juga. Orang kafir kan menyebutnya Allah. Orang Yahudi bilangnya Allah, Elohim atau apa. Jadi semua kan, ini kan milik semua. Dan ditekankan. Kenapa surat Al-Ikhlas itu disebut surat Al-Ikhlas? Kenapa itu ikhlas? Kenapa itu surat At-Tauhid? Kenapa? Kerelaan. Qul huwallahu ahad, Allah itu. Katakanlah Allah itu ahad, Allahus samad, dia yang penuh. Dia ini tidak butuh kepada apa-apa. Penuh, di dirinya ini as-samad ini penuh, tidak ada kebutuhan lagi. Dan tempat tumpuan, tempat harapan, tempat segala macam. Lam yalid wa lam yulad. Tidak beranak, artinya dia tidak punya hubungan personal dengan siapa-siapa gitu loh. Apalagi hubungan ayah atau ibu atau apa, jangan. Hubungan kekerabatan. Nah, itu. Makanya kemudian tauhid itu menjadi ajaran pembebasan. Kerelaan, keterbukaan. Jangan kita jadikan tauhid justru ajaran penindasan. Diskriminasi. Lah ajaran tauhid turunannya adalah ajaran nubuah kenabian Rasul SAW dan Mahdawiyah. Ini satu tarikan napas. Jadi ketika kita menerima konsep Mahdawiyah, kita harus bilang hubungan saya dengan Imam Mahdi sama saja dengan hubungan yang lain. Sudah milik semua. Relalah. Sudahlah, relakan dia untuk semuanya karena memang dia adalah bagian dari rahmat Allah untuk sekalian. Saya kira itu. Kasih atas penjelasannya. Demikian para pemirsa sekalian, pembahasan kami tentang Imam Mahdi, sang juru selamat, sang Mesiah. Tadi sudah dibahas tentang siapa karakternya, masa kegaibannya, kenapa harus gaib, dan apa yang harus kita lakukan pada masa penantian. Demikian pembahasan kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.